Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu lan ojo debat sira kabeh. Cara ki Jawa manane ojo madoni sira kabeh. Kowe aja debat ahlal kitab, ing wong ahli kitab. Terus ahli kitab niku Yahudi utawa Nasrani. Illa billati kecuali kelan perkara, ay illal mujad illa billati kecuali kelawan mujadalah, kecuali kelan perkara. Ail mujadalah tegese perdebatan alat ikang dia kang utelati ku ahsan iku luwe apik, luwe beretika nggih. Cara sakniki luwe beretika, luwe santun. Utawa luwih rasional, luwih masuk akal. Kadua ae kok dene aja-aja ilallahi maring Allah taala fi ayatihi kelawan nerangno ayat-ayate Allah. Wa tambihi lan ngelingno ala hujajihi ing atase pira-pira hujjah Allah. Illal ladzina dzalamu minhum. Tetapi wong-wong sing zalim minhum sang ahli kitab. Iku ora usah mbok debat sing apik. Manane apike dijak tukaran terus debato mbek ahli kitab sing apik. Nak kena dijak napa? Apik. Ya nak kena dijak debat. Nak ora kena dijak debat ya dijak tukaran maksudnya. Bi an harabu gambare ento merangi sapa ahli kitab. Wa abau lan emoh sapa ahli kitab. Ayu kiru ing yen to nglakoni sapa ahli kitab bil jizyati lan jizyah. Nah iku faja diluhum besar. Mongko madonia sira kabeh hum ing ahli kitab bisayfi lan pedang. Nah kena jak apik ya apik. Nah ora ya kan bacot. Wah dadi ISIS sampean. Parah Imam Suyuti. Hatta yuslimu sing gelem Islam sapa ahli kitab, au to gelem ngekeki sapa ahli kitab al jizyata ing upeti. Upeti utawi bayar iuran nopo? Ki kuno nopo? Pajak. Ora pajak sak dure pajak upeti nopo. Pokoke upeti wong di sistem kerajaan. Pajak kok sithik mung piro? 15% ya? Oh 10. Wah, ora zakat sing pajak lho pajak. Pajak Indonesia piro? 15 ya? Untung kula ora di dhuwit. Nah penghasilannya sang isore sambil jatuh ora pajak kok Mustofa ora pajak. Waqulu lan ngucapo sira kabeh iman maring wong qabila kang nampa sapa man alikrara ing ikrar jizyati lan jizyah idza akhbarukum nalikane nyeritakno sapa ahli kitab wong sira kabeh biseen lan perkara mimma sanging apa fi kutubihim kang dalem pira-pira kitabe ahli kitab. Ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar atau nanggapi ngene amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Pokoke amanna iman kita billadzi lan perkara unzila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unzila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu gak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unzila ilaina wa unzila napa ilaikum. Toh wa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah yang ila yaumil qiyamah enggak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli napa? Kitab. Sampai neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur, kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yo mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jare pengiran napa? Gitu. Tapi nak orang kafir yang menengai. Makanya kita berdoa, semoga ketemu orang kafir sing kecangkem. Macam nasi ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi kadang-kadang orang kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar,
Ma'abna angkum imanukum. Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, oh beda, saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir. Apapun debat ini tidak penting karena kan tetap podo-podo. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung wae. Tersinggung kom bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang banyak tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya itu. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Ana gunungnya gunung Semeru lah gunung Merapi lah mun kuwatak ana Muhammadar Rasul. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la akal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang nyata itu nggak sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing. Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan. Karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Rungokno ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, yo saya udah gedeng bareng, goblok bareng bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kosa prima atau apalah, terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa kausa pri, bilang kausa prima atau apa, yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah, kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah, berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan, kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibil wujud. Karena alam kadung ada. Kalau nggak ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa bayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu. Lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3 tadi. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan karena kadung dituduh 3 kan nggak keren dituduh 3. Tolong Jawa semane aku dewi anda honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut liyat tabi'akul umatin matabu. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman di dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali.
Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat tuh gara-gara ketemu santri itu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah ini makanya ngendikannya pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono berarti sebabnya luwe ono. Lah luwe ono itu disebut wajibil wujud. Dan sing mesti wujud. Mana nih wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu. Tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Ini kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mulane iman iku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah ndol wedok yang haram macam-macam. Terus dawuh pangeran fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuh Abdul Hasan Asy'adili. Kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya urutannya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru. Nah di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar. Ya sekadung ora apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerangno iki. Wah, kasus sih. Sensitif ya. Normalnya berarti mereka betul mazhab Syadziliyah. Mazhab pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah karena yang melafatkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, buat sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale ya. Lain nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan pindho terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Terus ini jelas nih. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya rawi tetap apa? Barang apa tetap jual awalnya, barang apa tetap. Duit 1.000 awalnya tetap apa? Begitu bojo ayu awalnya tetap apa? Saya elek itu tetap elek. Gak usah dijerok-jerokno, hari sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Syadziliyah, bapak saya sangat-sangat Syadziliyah. Memang kalau madzhab pelaksana Syadzili itu sababul hufron adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa aras itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di aras. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat dan itu saya anggap lebih mandi lah karena udah dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukmin.
Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan apa? Asy'ari. Tapi nak mazhab sampean diwali, yang terbaik sampean mazhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu wali tetap. Jadi nggak usah dirubah. Dianggap pulau kriminal. Barang musafir itu diwolak-walik. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nombor sesuatu sing ilmiah. Allah apian. Allah pinter be ahli fikih sekali ra cocok muni rasa. Tapi nek Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nah kowe nak maknani Allah ora ono wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu enggak diketahui orang Arab. Allah itu siapa? Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun itu tidak nyebut kata Allah, karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab, tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat tahu. Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Kita tidak ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih warab bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua ya masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta. Jadi di sini pentingnya tadrid, pentingnya proses tawadah. Jadi enggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohana subudu Rabbakum sopo alladzi khalaqakum. Enggak ada ya Yohana subudu dulu karena Allah itu enggak dijangka akal, makanya disebut Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohana subudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Enggak ada ayat ya Yohana subudu Allah, karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampean sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso saisane. Timbang rubah tahlil dia mau ngake malah ra disangoni malah bener aja gue bid'ah mau enggak benar. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Mana yang senang itu orang Islam, dia keren ya. Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, suang menghujat lah. Wah Islam itu keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bukan ini bakas ahli kitab. Ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun rumet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana.
Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'habus salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf, Salafi. Padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Quran, Qurani. Karena salaf, orang iso salaf titik sekali kengsi. Masalah kan? Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, gimana hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya zina makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyolong makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruh itu maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Aja jal maknani wa karraha lan makruhna sapa Allah taala ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran. Dadi kafir hukume makruh, ora nganti haram. Wah, PKI bener. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll, macam-macam. Jadi pesantren aja gitu. Dulu jadi pesantren mau pengen ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuan biye ngaji sopo, kalau pondok itu disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron. Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi, kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah dulu karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan berkeyakinan trinitas, 3 Tuhan, enggak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok aja. Lah kowe kadang ya ora roh, goblok pisan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti trinitas. Contohnya gampang, Rohibu Bukhairo itu dia ngakui Rasulullah Muhammad, padahal dia pendetanya, raja dan Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang trinitas yang dia paham ya? Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang tidur dipuji, wah baik itu zuhud. Sekarang kiai nggak punya uang, SDM rendah.
Gak kreatif, blas nganti kiri. Coba gak loro ati to. Wis latih duit, latihan duit dikomentari SDM rendah gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah akeh dipuji ikhlas. Saya iki gak njen rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri sidik keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ana wong mati kok sing teko akeh, iki mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuil hak walau kana murran mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok wong mati kok sing teko sidik keren to. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakean basa-basi, kabeh wong diapi. Pendandu diapi wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lan Sufyan Ats-Tsauri kok wong mati sing teko akeh, mau teko oh gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren mergo cara zaman Sufyan. Saiki mboten. Wong zaman berubah. Wis pancen dunia berubah, ora iso dirubah, tetep berubah. Bisa ora di dhuwit kok keren zuhud. Saiki ora di dhuwit ora krono zuhud. Ya wis perkara bolak-balik bangkrut, terus akhirnya ora di dhuwit ora kok perkara zuhud. Kalau balik ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong ora mikir ngono. Ora mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir ora usah kecangkeman. Kalau suwon mari ya tobat. Kados kula cerita berkali cerita, saya ndak bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun, banun, nak dijamakno bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Maknanya wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim atau di turunan OS enggak disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa? Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, nah Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Mulane darani Jeddah kata Jeddah, Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nah Jeddah mbah itu. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, kan disebut apa? Jeddah mbah itu. Terus wong Arab guys sepeda budi dari sepeda Nabi Adam itu ngapur kok tenan tenan. Jadi, nah ana wong umroh kepen ras sepeda iso. Ini bodoni niku yakin gak? Nah Siti Hawa urip teng Jeddah, kok Jeddah enggak tahu apa Jeddah. Atau orang Arab Amir Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah. Nah sekarang kita kan wong bedukan disebut wong Wonokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub meskipun di Madinah disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu nation sebuah negara. Mbok Karman itu wong bidukan misalnya urip ning Israel asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak itu. Tapi sekarang orang kira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah diterangno ora mandi kaya kula pun minoritas. Untung digolo sampean gelem ngrungokno lumayan rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah apa turunan apa Bani. Tapi ya sebagian sudah orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya termasuk Bani Rasulullah karena beliau dzurriyyah Rasulullah meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no?
Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sampai nanti? Orang Medina. Yang dikhitabi Allah yang Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah. Tapi turunan Israel. Nah Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang. Padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama. Karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk lakot kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Atau yang kulul lakot kafarul ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya, tidak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik Protestan. Terus dikira lagi, kena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira bacai serban, sebelum pidato, bawa khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini terkenal seorang orang ngetes. Anggap pidato sing ora akeh kiai. Kau usah tes-tesan. Dulu enggak. Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top itu diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah kok repot, mau terjemah bariku ngomong enak era karuan. Tapi kira sing alim risi, piye? Oh risi banget kan, kalau kulon cara kuping kulo protes, protes. Wong dalil ora karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan, salah kok kayak. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya gue nak jadi kiai juga enggak. Orang seleksi ini. Ya nak duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sampai tak ceritanya ya, Imam Malik itu ngarang kitab jadi Muwatta. Muwatta itu disepakati. Maknanya Muwatta itu karena Muwatta itu ala kada. Saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arad tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum Muwatta'an. Fasamaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Medina. Semuanya setuju. Maka saya sebut Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki. Masyhur itu dalam perdebatan-perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau nguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Ben lana amalun afalakunun amal. Ya, tadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekali. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ke. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaika. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh gumi ahli kitab. Wala tukadziku lan aja gorono sira kabeh gumi ahli kitab. Fi dzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Jadi ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni iya, aja muni ora. Nak muni yo nang ora, nak muni ora nang napa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Oh wa ilahuna te pangeran kita, wa ilahu lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji. Siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid?
Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji, alim rasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya lebih waras kan maksudnya. Wong ayate ku dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna. Kan kata ilahuna buang, ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari. Itu khatam jurumnya harus ulama sih. Kalau roh definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saiki hatam takrib ora hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Wah dunia berubah, gaya kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah, ini kan jelas. "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Pulau kerungu itu, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ke. Lan kulo muga-muga. Lan kulo seneng sampean. Orang sing ngandel aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kulo bener yakin kulo. Karena ini yakin bener tadi ya, pokoknya sampai tak omong ya, pokoknya kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mau itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang lakukan kafar ladina qalu inna muha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz apa? 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal. Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna wa salisa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3. Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak raiso. Cuma paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngono, was nasal. Pokoknya kalau insyaallah nerangno niki ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau niki kula ngaos nginjang prai pantes-pantes ya betul temone kok resik-resik sangar. Sing melarat ben golek utangan, sing suka ben atau omah tuku karpet sing ya setidaknya bojo nak ngamuk kok dene ngomah lah. Pokoke Joko diamuk kok ora ono. Kalau niku tanggal 21 niku nembe khataman ngaji. Akhir poso niku udah ngaji hikam wong tuwek-tuwek Gus. Apa mapak itu kodar kalau wacana hikam mah. Mari ke model di gondel tapi nek wong tua-tua sing wis mati-mati ono anak diputu. Nang omah wae. Tapi ya Gus. Ben bojomu ngamuk kok ono wong enak kok tinggal apa ngaji. Ngamuk ora ono wonge mangkel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk ono sing. Ya ono sing ngrungokno dadi enak wae-wae wong ngamuk tinggal apa ngaji. Para bodoh kan seru ya.
Mana kalau suwon sesuk prai wae Kang. Nah dia mau jadi tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungok. Kudu apa? Nafakoi ra iso ngono ora gelem bangune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang itihad tadi, yang lakot kafarol ladina qalu inna huwal pasihun Maryam. Mulane hafal Quran, ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum apa? Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tanda tidak tahu, terus Nasoro apa? Trinitas, terus Nasoro ulul dan itihad. Sehingga innahu hawal masih hubnu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna itu pangeran kita atau pangeran kita. Wa ilahukum lan pangeran sira kabeh kuwi wahidun. Siji. Jelas guys. Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nang halute kita lagu maring Allah muslimun iku. Wong sing nyerah kabeh, mutiru nanti sing nyerah kabeh, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-kono sing wis kasebut anjalna nurono ingsun ila kamari sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nurono kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau Taurat ing Taurat. Wa khairu halam yani Taurat. Alladzina mengkote wong akeh atena kamare ingsun ing alladzina alkitab ing kitab. Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan ghairi. Iku yuk minu nabi. Iku iman sapa ladina bi kelawan kitab Al-Qur'an di Al-Qur'an. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam, kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil. Sing waras, waladina atinul kitab sing waras. Nah sing ra waras ge ngelawan. Wa min haula mayu'minu bi. Allah nggih jujur wa min haula mayu'minu bi sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman ahli Makkah mayu'min. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Seperti yuharrifunal kalimah napa? Ammawati. Sebagian ayat yuharrifunal kalimah mim ba'di napa? Mawati. Wa min haula ahli Makkah taman di wong mukmin kang iman sukuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang kari bi ayat tidak ing pira-pira ayat ingsun ba'da dzuri ya sause pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir el yahudi dikse wong Yahudi wa tuharolan pertira lahum kedhe wong Yahudi utawa kedhe kafirin apa anal Qur'an sak temne Qur'an haqqun haq wal jaiya lan sak temne wong sing teko anal Qur'ana haqqun wal jaiya wa anal jaiya bihi bil Qur'an yo muhiqqun wong sing hak tapi wa jahadulan ingkar sapa wong Yahudi dalika mengkon-kono kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku tatlu iku maca sira Muhammad ing kopi sang sedurunge Quran iki sedurunge Quran ing kitabin ing kitab pokok. Muhammad sebelum kamu dapat Quran tuh enggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah bukan karena bisa baca. Wala taqutulan ora nulis sira ing Quran biyaminika kelawan tangan tengen sira. Dan kamu enggak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta'ala ana sira Quran ya iso maca katiban tur iso nulis. Larta baik dini dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-muktiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-muktiluna sapa pira-pira wong sing biasa batalo kebenaran. Al Yahudi sing Yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fit Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la yaktub. Alladzi utawi nabi, alladzi utai nabi akhir zaman fit Taurat ing dalam Taurat. Iku anak sak temene nabi ku ummiyun ku ummi. Ummi maknane ke ibu-ibuan, cacilik niku. Manan cacilik niku kan rung iso nulis, rung iso maca. Maknane la pro ora iso maca saka ummi, walak tujulan ora iso nulis saka ummi. Bal wa bal uta Quran usi Quran lan kang cita kang teko sira bi lan Quran iku ayatun berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh putu kang den paringi sapa aladina al ilma ing ilmu. Ilmu minuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfadzuna padha ngapalno atau padha jaga sapa al-mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa ilal zalimuna kecuali pira-pira wong zalim el yahudi dise wong Yahudi. Wa jahadulan padha ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayate Allah badha dzuriya sausi dzuri ayat pertelane ayat lagu kedue wong Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau sapa ahli kitab ai kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun rabbi halla unsila
Boyo tenturono alih ngatasi Muhammad apa ayatun ayat mirobi sanging pengerane Allah. Pengerane Muhammad. Wa fi qiraatin ayatun. Nah qiraat kita kan ngangge mufrad ayatum mirobi. Wa alaula unsila ali ayatum mirobi. Wa fi qiraatin apa? Ayat manane qiraat itu ada yang mufrad, ada yang apa? Jamak. Karena qoti solihin kaya dene ontane Nabi Saleh wa asa Musa lan tokate Nabi Musa. Wa ma idati isalam apa mayoran maidah itu makanan besar itu maidah. Nopo makanan hidangan ini Nabi sinten Isa. Mau maidah itu makanan hidangan yang lek itu wong Arab nak darene nopo maidah. Misalnya sego mek terong itu buatan maidah nak wong Arab darane. Tapi nak sego daging wakeh ini itu jenenge apa? Maidah. Tapi nak sego terus angkong itu buatan maidah. Itu makanan tapi buatan apa? Maidah. Kul ngucapasira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indahu angin sinete ayatu indahu ya ana ing sandinge Allah. Manane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wae ing ayat kaifa yasha khali kaya apa kersa sapa Allah. Wa innama ana sinete ingsun nadirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno ing dari mudhirun tegese sing ngetono ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekei peringatan ahlal maksiat yang ahli maksiat. Pun kalau terang masalah di kitab, kalau ada kitab namanya Filiatul Aulia. Ya boleh rumah orang cerita ini kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Ya ini cerita ahli kitab sing ijek orisinal, ya jangan keliru. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinter? Dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak, terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta terus Salman Al Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Salman Al Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat, kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini lengi-lengi ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu tidak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana, alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah, 2 menerima hadiah, 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri nopo mungkin ada nih. Jadi kuna mana nih walikat no? Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya itu orang Arab nak darani katif no. Bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena di bawahnya apa yang dipakai pergelangan apa? Bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya, karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Medina yang dulu namanya Yasrib. Salman Al Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya 1. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya 1. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Di buruh, angkati barang, di buruh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah karena dia penasaran sama Nabi akhir apa? Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid. Ya Muhammad, dia masih jangkar, ya Muhammad. Ini saya punya uang. Kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi nggak mau. Tidak ada, saya tidak makan sedekah. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya.
Sama sekali Muhammad gak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangannya. Tapi nerima disuruh makan Salman. Tidak, saya tidak makan sotako. Innalan aku sotako. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan. Udah uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah, ada sotako. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing deh, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Mau wudhu, biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya. Tapi kali itu dibuka. Dibuka terus ada mislu baidil hamd. Ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar baidil hamam, telur apa? Merpati. Terus dia sujud, sungkem terus mengatakan aman juga. Saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan dia apa? Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak itu terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke, tapi masih yang enggak trinitas loh kamu. Makanya awas tak ulang-ulang. Sekali salah paham rokok loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran muji Nasrani yang trinitas. Oh, kriminal besar. Kan ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus rasa ngomong duit wae daripada fatwa keliru. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Medina. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam, sehingga tidak mengurungkan Islamnya dia. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum, Muhammad itu kagum. Wong kok pinter remo. Abu Bakar kagum deh. Tapi kalau Islam ragilem deh. Tidak, kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klub kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu nyengkram Syam. Era Umar Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam, mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu bisyam. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang 1 yaitu wasultanuhu bisyam. Sehingga Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah nggak Islam tuh Allah nak ngenyek. Wong Mekah goblok, ora tau ngaji, ora tau sinau gak gelem Islam. Wong sing ngaji wae Islam itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastakbartum. Ayo tak wacana ayate. Kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbartum. Wong kafir Mekah, kowe ku goblok ra iso maca ortodok gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel yang enggak Netanyahu loh ya. Mungkin bahwa Israel mesti pikiranmu Netanyahu terus golongan di sini. Ya pokoknya ngono-ngono kowe kok kenal dulurem.
Wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat apa? Zukhruf. Mun juz bangsa juz 6 ya kan? Barok. Nggih nggih Fatih, 6 ya. Sapa sing hafal? Nggih 6 Quran. Wa syahida syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbar. Cek mentalam wong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe ku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen loh ya. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, aya alamat. Nah, sampean imane kan tangga iman to. Kancane iman. Tapi kowe ora perlu, kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon, paham ya, ora dadi nopo? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah, okay? Termasuk waman indahu ilmul kitab, orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman Quran itu bangga berimannya mantan. Mereka mesti bermikir imannya itu ber. Ya mau. Lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa. Nak disebut hadiah. Cara pikirannya sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Ya pilkada sing dhuwit yo. Nah Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, Kila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah, sing lugu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lugu kok kulon kok srengenge kok kulon, iku pohonnya pindah kulon, mereka berarti srengenge kena. Nah, srengenge kok kidul kok Nabi lugu ini kidul, ujug-ujug pohonnya ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medit. Sampai penduduk Mekah nak darani wong kok medite ngono, tamu ada-ada kok tibar. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Mulane Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medhit ra ono cah sing manggakno blas. Dadi Nabi Musa yo nabi juga manusia mau masyhur.